wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Wahyuni dengan NIM 351210044 dari kelas 1C D3 Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis dengan judul materi yaitu Pengantar Hukum Bisnis. Adapun dosen pembimbing pada mata kuliah ini yaitu Bapak Ahmadi Usman. Nah, sebelum kita beralih ke materi, tentu kita harus mengetahui apa saja sih pokok bahasan dalam materi ini. Nah, judulnya Pengantar Hukum Bisnis. Adapun pokok bahasannya yaitu pengertian hukum, pengertian bisnis, pengertian hukum bisnis, sumber hukum bisnis, ruang lingkup hukum bisnis, dan pentingnya penegakan hukum bisnis. Sebelum kita beralih ke pengertian hukum, terlebih dahulu kita harus mengetahui hubungan antara hukum dengan masyarakat. Adapun yang pertama yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri. Penjelasan dari bagian pertama ini yaitu kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kita juga butuh teman, butuh tempat untuk bercerita, dan kita dapat membagikan segala keluh kesah kita kepada orang lain tersebut. Dan tentunya kita tidak akan hidup dengan baik tanpa adanya bantuan dari orang lain. Yang kedua yaitu harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, maksudnya di sini yaitu terorganisasi. Artinya kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, entah itu dalam bentuk sosialisasi ataupun yang lain-lain. Selanjutnya diperlukan norma untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah kita membentuk suatu organisasi dengan masyarakat, kita harus membutuhkan norma agar kehidupan kita di dalam masyarakat menjadi lebih teratur, dan tentunya dengan kehidupan yang teratur kita dapat mencapai tujuan bersama. Adapun pembahasan yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan norma atau kaidah? Setelah mendengar kata norma, tentunya sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita, yang dimana seperti yang kita ketahui, norma atau kaidah itu merupakan aturan yang dapat menenteramkan kehidupan kita di dalam masyarakat. Adapun pengertian norma secara lebih rinci yaitu norma atau kaidah adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana kita sebagai manusia harus bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat agar tidak dapat merugikan orang lain. Pembahasan selanjutnya adalah pengelompokan norma atau kaidah. Norma atau kaidah dikelompokkan menjadi dua, yaitu aspek kehidupan pribadi dan aspek kehidupan antar pribadi. Aspek kehidupan pribadi terbagi dua, yaitu norma agama dan norma kesusilaan. Sedangkan aspek kehidupan antar pribadi terbagi menjadi norma sopan santun dan norma hukum. Nah, apa saja sih perbedaan keempat norma ini? Untuk aspek yang pertama, kehidupan pribadi. Norma agama. Menurut saya, norma agama adalah aturan dalam agama. Dalam agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Maksudnya seperti yang kita ketahui, di dalam dunia ini terdapat beragam agama. Nah, kita tidak diharuskan untuk menganut agama Islam misalnya ataupun menganut agama Kristen, tetapi kita dipercayakan agar di dalam agama tersebut kita masing-masing menganut aturan yang berbeda, tetapi dengan perbedaan itu kita harus menghargai satu sama lain.
Baik itu misalnya kita beragama Islam, kita tetap harus menghargai agama Kristen dan tidak membeda-bedakan perbedaan agama tersebut. Selanjutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berhubungan dengan hati nurani manusia, yang dimana kita diajarkan untuk berperilaku baik ke sesama manusia, sopan santun, sopan dalam berpakaian, dan tidak mengganggu orang lain. Selanjutnya yaitu aspek kehidupan antar pribadi. Yang pertama, norma sopan santun. Menurut saya, sopan santun tentulah harus dimiliki kita sebagai pribadi satu sama lain, guna agar kita disukai banyak orang, dan tentunya kita dapat memiliki derajat yang tinggi karena tingkat kesopanan kita yang bagus. Ya, kita sebagai pribadi yang berbeda, kita memiliki sopan santun yang harus diterapkan dalam diri kita, baik itu berupa kesadaran maupun kita diajarkan dari keluarga misalnya, dan tentunya kita juga mendapat pengajaran mengenai bagaimana cara kita berperilaku sopan santun terhadap terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain, seperti tidak berperilaku baik kepada orang lain, dan selanjutnya norma hukum. Norma hukum ini yaitu tentunya ketika kita menyalahgunakan suatu jabatan kita, misalnya baik dalam bidang politik, bidang pendidikan maupun yang lain, tentunya kita akan dihadapkan ke hukum. Kita dapat mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatan dari kita sendiri, yang dimana norma hukum ini telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu apa sih hukum itu berhubungan dengan apa itu hukum? Nah, di sini saya akan menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Apa saja? Tentunya yang pertama ilmu pengetahuan, disiplin, petugas, kebiasaan, keputusan penguasa, nilai-nilai, dan kaidah. Itulah beberapa yang berhubungan dengan hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian hukum. Setelah tadi saya memaparkan apa saja sih yang berhubungan dengan hukum, selanjutnya yaitu kita beralih ke pengertiannya. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah keseluruhan norma atau kaidah yang dibuat oleh pihak berwenang yang dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat dengan tujuan agar dapat menertibkan dan menyeimbangkan kehidupan di dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan hukum. Apa saja sih tujuan adanya hukum itu? Nah, di sini tujuan hukum yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindungi kepentingan manusia. Selain itu, tujuan dari hukum yang lain yaitu menciptakan kedamaian, keadilan, dan tentunya hukum ini untuk kebaikan diri kita sendiri maupun orang lain. Selain itu juga kita dapat mendapat kepastian hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi hukum. Nah, di sini terdapat 3 fungsi hukum, yaitu yang pertama
a tool of social control, yang kedua sebagai alat politik, dan yang terakhir sebagai integrator. Dari ketiga fungsi hukum ini tentunya semuanya memiliki perbedaan. Untuk yang pertama yaitu a tool of social control. Maksudnya adalah hukum berfungsi sebagai pengendali sosial, yang dimana di dalam masyarakat tentunya harus ada pengendali guna dapat menertibkan, mendamaikan, dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur. Selanjutnya yaitu sebagai alat politik. Maksudnya di sini yaitu di dalam setiap penyelenggara negara harus tetap didasarkan pada aturan yang berlaku, aturan hukum yang berlaku. Maksudnya hukum dijadikan sebagai supremasi tertinggi di dalam negara. Misalnya dalam suatu kegiatan politik terjadi kesalahgunaan jabatan, ya tentunya kita akan beralih ke hukum karena dimana kita ketahui bahwa hukum ini merupakan supremasi tertinggi di dalam suatu negara. Selanjutnya sebagai integrator, maksudnya yaitu sebagai alat yang dapat mempersatukan dua kepentingan atau lebih, baik sebelum terjadinya konflik ataupun setelah terjadinya konflik, guna dapat menciptakan kedamaian dan ketertiban. Pembahasan selanjutnya yaitu sumber hukum. Bersumber dari mana sih hukum itu? Nah, di sini ada 5 sumber hukum, yaitu undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan pendapat para ahli. Dari kelima sumber hukum tersebut, mungkin sumber yang kedua yaitu jurisprudensi masih asing bagi kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan jurisprudensi. Jurisprudensi adalah serangkaian peraturan atau keputusan hukum yang berasal atau yang dikeluarkan dari pengadilan, yang dimana dari pengadilan ini muncul suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau bersifat persuasif atau ajakan. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan antara subjek hukum dan objek hukum. Dari kedua pembahasan tersebut tentunya memiliki perbedaan. Yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung antara hak dan kewajiban. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi subjek hukum serta dapat menjadi objek, baik itu benda yang berwujud, tidak berwujud, benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Pembahasan selanjutnya yaitu badan hukum ditinjau dari segi sifat. Terbagi dua, yang pertama badan hukum publik dan yang kedua badan hukum privat. Perbedaan dari kedua badan hukum ini yaitu yang pertama publik. Publik yaitu negara atau bagian-bagian negara yang meliputi daerah kota dan lain-lain. Sedangkan badan hukum privat mengandung arti bahwa suatu organisasi yang bergerak di luar dari bidang politik dan kenegaraan. Dan badan hukum privat ini didirikan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial. Contoh kecil yaitu di dalam sebuah organisasi, misalnya jika kita melanggar suatu aturan seperti datang terlambat, kita dikenakan sanksi yaitu misalnya membayar dan sebagainya, guna hanya untuk mendapat keuntungan di dalam sebuah organisasi tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam hukum bisnis. Terdapat 6 istilah dalam hukum bisnis, yaitu pertama hukum dagang, kedua hukum ekonomi, ketiga hukum dan ekonomi,
keempat hukum ekonomi pembangunan, yang kelima hukum ekonomi dan teknologi, dan yang terakhir yaitu hukum bisnis. Pembahasan selanjutnya yaitu sumber hukum bisnis. Menurut Munir Fuadi, terdapat 3 sumber hukum bisnis, yaitu aturan perundang-undangan, kebiasaan, dan perjanjian atau kontrak. Perbedaan dari ketiga sumber hukum bisnis ini, yang pertama aturan perundang-undangan. Tentunya aturan perundang-undangan maksudnya adalah hukum bisnis ini telah diatur dalam perundang-undangan dan telah ditetapkan sejak peraturan perundang-undangan itu keluar dan tentunya bersifat mengikat. Selanjutnya kebiasaan. Hukum bisnis ini tergantung dari kebiasaan masing-masing sekelompok atau antar pribadi masyarakat. Maksudnya ya adalah misalnya sumber hukum yang dianut oleh negara yang satu seperti ini dan negara yang lainnya seperti ini, dan itu merupakan menjadi sebuah kebiasaan yang dijadikan hukum di dalam negara tersebut. Selanjutnya perjanjian atau kontrak. Mungkin maksudnya adalah dalam satu pihak dengan pihak lain telah berjanji bahwa hukum bisnis yang ada dalam perusahaan ini harus begini, dan tentunya telah mendapat persetujuan dari satu pihak dengan pihak yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup dalam hukum bisnis. Terbagi menjadi 6. Yang pertama kontrak bisnis, bentuk-bentuk badan usaha, perusahaan go public dan pasar modal, jual beli perusahaan, penanaman modal atau investasi, dan yang terakhir kepelitan dan likuidasi. Apakah perbedaan antara kepelitan dan likuidasi? Yang pertama likuidasi. Likuidasi tentunya dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum, sedangkan kepelitan sebaliknya tidak dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum dan tidak berakibat pada bubarnya badan hukum tersebut. Adapun ruang lingkup hukum bisnis selanjutnya yaitu merger, konsolidasi dan akuisisi, pengkreditan dan pembiayaan, jaminan utang, surat-surat berharga, ketenagakerjaan atau perburuhan, dan haki. Apakah perbedaan dari merger, konsolidasi, dan akuisisi? Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ketiga tersebut. Yang pertama, merger. Merger adalah bergabungnya beberapa perusahaan menjadi satu. Konsolidasi yaitu meleburnya beberapa perusahaan dan membentuk perusahaan baru. Sedangkan akuisisi yaitu perusahaan mengambil alih perusahaan lain guna menjadi perusahaan yang lebih besar. Dan selanjutnya haki. Haki adalah hak kekayaan intelektual, yang dimana haki ini berasal dari olah pikir manusia sendiri untuk dapat menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Adapun pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis, seperti yang kita ketahui bahwa mematuhi hukum adalah sebuah keharusan di dalam suatu bisnis, karena hukum itu merupakan suatu rambu-rambu atau alat pengawasan yang dapat mencegah praktik dalam bisnis, seperti dalam bisnis yang tidak sehat dan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Selanjutnya, di dalam sebuah bisnis atau di dalam dunia bisnis tentunya kita memiliki harapan guna menjadikan bisnis tersebut menjadi lebih baik. Adapun harapan kami yaitu tentunya mematuhi, menciptakan keputusan dan stabilitas, kemudian mendukung efisiensi dan produktivitas, dan tentunya menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien. Baik, itulah pembawaan atau pemaparan materi dari saya.
segala kesalahan datangnya dari saya sendiri dan segala kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian atau kepada dosen pembimbing atas kesalahan dalam penjelasan materi saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Ahmadi Usman karena telah membimbing saya dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, sehingga saya dapat menangkap beberapa materi dan menjelaskannya pada kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.